Jadi perkenalkan, nama aku Valia. Jadi aku itu mahasiswa tingkat terakhir di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Nah, tema kali ini adalah tentang gimana caranya kita akan menaklukkan psikotes gitu. Jadi langsung aja, welcome to my sixth class. Jadi ini adalah kelas ke-6. Jadi sebelum-sebelumnya aku udah bahas banyak banget tentang UI, terus juga aku bahas tentang jurusan-jurusan dan tips-tips untuk memilih jurusan dan segala macam. Nah, tapi tema kali ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai psikotes. Jadi, sebelum mulai, apa kabar semuanya? Semoga Kanda Friends baik-baik aja di masa-masa pandemi ini ya. Oke, jadi perkenalkan dulu sebelum kita mulai, nama saya Valia dan sekarang aku lagi berada di tingkat akhir di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Nah, tapi biasanya versi bahasa Inggrisnya itu aku biasanya disebut jurusan atau ya jurusan Computer Science. Nah, tapi untuk versi bahasa Indonesia itu ilmu komputer. Gitu deh, itu sekilas tentang diri aku. Nah, jadi ada beberapa kontennya, yaitu adalah apa itu psikotes, terus abis itu jenisnya ada apa-apa aja, terus untuk apa sih sebenarnya psikotes ini, dan tips and triknya gitu. Jadi langsung aja kita mulai ke konten pertama. Oke, nah sini bisa kalian lihat, sini aku bakal jelasin kira-kira psikotes itu seperti apa. Mungkin kalian familiar banget sama yang namanya psikotes, atau misalnya kalian nemu kalau misalnya kalian mau masuk universitas, mau masuk kerja, itu biasa ada tes psikotes. Nah, sebenarnya itu ngapain sih gitu. Jadi tes psikotes ini digunakan untuk menilai berbagai kemampuan dan atribut mental, termasuk pencapaian, kemampuan, kepribadian, dan fungsi neurologis anak-anak hingga orang dewasa. Jadi psikotes ini nggak cuma untuk anak-anak, tapi psikotes ini bisa dipakai untuk anak-anak sampai orang dewasa gitu. Jadi beberapa kegunaannya adalah yang pertama mengetahui sifat, terus kemudian kepribadian dan karakter, kemudian juga memetakan potensi dan kemampuan seseorang, terus kemudian fungsinya lagi adalah gambaran seseorang dapat berkembang di kemudian hari. Nah, ini adalah salah satu poin penting yang harus kalian tahu bahwa ketika kalian melakukan tes psikotes ini, itu sebenarnya tidak 100% akurat, tapi dia biasa menjadi patokan dasarnya gitu. Jadi ketika hasil psikotes kalian mungkin seperti apa, itu belum tentu sesuai dengan kepribadian asli kalian, tapi dia bisa menjadi patokan dasarnya. Nah, untuk psikotes sendiri biasanya itu berisi soal yang menguji kemampuan kognitif dan afektif. Jadi yang dimaksud ada apa? Kognitif itu adalah meliputi potensi kecerdasan pikiran atau IQ. Mungkin kalian familiar banget sama yang namanya tes IQ gitu ya. Nah, tapi sebenarnya bedanya tes IQ sama tes psikotes itu adalah kalau IQ itu kita emang benar-benar fokus hanya untuk mengetes atau ya mengetes potensi kecerdasan pikiran dan seberapa cepat kalian bisa mengerjakan atau memahami suatu soal atau pelajaran atau materi ya. Nah, kemudian di psikotes sendiri ini biasanya ditambahkan aspek afektif, yaitu dia kecerdasan emosional atau biasanya disebut EQ. Nah, penjelasan ini aku ambil dari cnnindonesia.com. Nah, di sini kita langsung lanjut ke jenis-jenis psikotes. Jadi jenis-jenis psikotes itu yang pertama ada logika aritmatika. Jadi di sini adalah kemampuan berhitung untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, biasanya tes ini berbentuk sama deret angka. Mungkin kalian juga familiar sama soal psikotes yang berupa deret angka. Nanti di sini aku bakal contohin kayak gimana. Nah, itu biasanya disebut dengan jenis logika aritmatika. Terus kemudian, nah di sini tuh kamu bakal diuji seberapa mampu kamu menjawab deret angka selanjutnya secara tepat atau minimal mendekati deret angka yang sebenarnya. Jadi kira-kira contohnya seperti ini. Jadi di sini kalian bisa lihat ya tes logika aritmatika, atau misalnya kalau kalian lebih kepo lagi kira-kira contohnya itu seperti apa, bisa googling aja. Nah, jadi tes logika aritmatika ini seperti yang aku bilang tadi, dia termasuk oleh deret angka. Misalnya nomor 1 ada 2, 4, 6, 8, 10, kemudian kita harus mendebak kira-kira isi titik-titik atau angka selanjutnya itu berapa. Dan nomor 2 juga seperti itu. Nah, untuk polanya sendiri ini berbeda-beda, jadi kamu harus bisa cari kira-kira pola apa yang dipakai sama soal ini gitu. Kemudian tes yang kedua adalah tes warteg. Nah, ini bukan warteg makanan, bukan warung Tegal, tapi dia G-nya 2. Jadi ini adalah tes warteg. Disebutnya tes warteg, dan dia ini adalah merupakan tes yang berisi gambar-gambar yang harus disempurnakan. Jadi di sini itu fungsinya adalah melihat kepribadian seseorang dalam pengambilan keputusan.
Nah, contohnya seperti apa? Mungkin kalian bisa lihat ya di sini di gambar kiri, itu biasa tes warteg kita cuma dikasih satu yang ini ya, yang isinya ada titik, ada gelombang, ada 3 garis, ada kotak, kemudian ada bentuknya yang garis diagonal, ada bentuk kotak juga, ada titik-titik ataupun bentuk apa ini ya, garis lengkung gitu. Nah, dari soal ini setiap orang biasanya menjawab dengan cara yang berbeda-beda gitu. Misalnya orang pertama dia membuat titik ini menjadi sebuah alat panah. Kemudian dia menggambar gelombang ini sebagai mulut bebek. Nah, tapi ternyata di orang lain itu dia membuat titik ini sebagai bunga matahari gitu. Terus kemudian dia menggambar gelombang jadi burung. Ini kan beda ya. Yang satunya burung lagi terbang, satunya bebek berjumlah tiga bebek gitu ya. Berarti inilah nanti yang akan dites, yang akan dianalisa oleh psikolog. Kira-kira orang ini merupakan orang yang seperti apa. Kira-kira kayak gitu untuk tes warteg. Kalian bisa lihat ya contoh-contoh yang lain, misalnya ada bentuknya kayak gini, dia bentuknya jadi kamera, terus ada juga yang bentuknya jadi TV dan segala macam. Kemudian jenis yang ketiga itu ada analogi verbal. Jadi ini adalah tes yang sangat-sangat banyak dan umum banget dipakai misalnya di SBMPTN, kemudian di tes masuk kerja. Kan kalian juga familiar. Nah, ini tuh dia fungsinya adalah menguji logika. Jenis analogi verbal itu macam-macam. Ada sinonim, ada antonim, dan ada kelompok padanan kata yang tepat. Nah, kalian bisa lihat di sini contohnya misalnya gini, Nuri burung, terus habis itu Sepat pasangannya apa. Jadi di sini nanti aku bakal ngasih tips kira-kira mengerjakan soal ini tuh seperti apa. Misalnya lagi di contoh nomor 2 ada panas, dingin, kemudian suka, jawabannya selanjutnya apa gitu. Mungkin kalian bisa lihat di sini bahwa panas adalah antonimnya dingin, kemudian suka adalah antonimnya duka. Jadi kalian harus melihat pola yang di sebelumnya, kemudian kalian samakan pola tersebut untuk di kata selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada tab Scrapline atau Pauli test. Jadi ini aku juga tadi sempat baru banget googling dan aku juga baru tahu ada tes yang seperti ini. Jadi ini merupakan tes yang berwujud deret angka ke bawah, tapi biasanya tes ini digunakan untuk masuk kerja. Biasanya untuk SBMPTN ini jarang banget dipakai. Jadi mungkin aku bakal sharing juga beberapa tes yang di luar yang bisa kalian pakai untuk masuk kuliah atau misalnya kalian masuk milih jurusan gitu. Nah, pengerjaan soal ini biasanya harus menghitung sesuai dengan urutan angka dan menuliskannya di antara celah angka. Dalam pengerjaan ini biasanya dikasih waktunya yang terbatas. Nah, terus kemudian tes ini digunakan untuk menilai kemampuan dalam berkonsentrasi, ketahanan, dan ketelitian dalam melakukan penyesuaian diri. Nah, kurang lebih nih contohnya seperti ini gitu ya. Jadi nanti ada angkanya. Jadi tadi ada angkanya, terus kemudian nanti kita bisa lihat contoh cara pengerjaannya nanti di materi selanjutnya. Ini kalian bisa lihat juga nih dia ada grafiknya. Jadi nanti dia bakal ngebentuk grafik gitu. Nanti cara pengerjaannya bakal aku jelasin lebih detail lagi. Nah, ini adalah kategori yang terakhir, dia ada namanya psikotes spasial. Ini juga mungkin kalian familiar ya sama tes psikotes yang ini. Jadi ini adalah lebih tepatnya biasa disebut tebak gambar atau pola gambar. Jadi biasanya ini adalah bentuk soal bangun ruang yang mengharuskan Anda memahami dengan teliti setiap bangun ruang yang diberikan sebagai jawaban dari pilihan gandanya. Nah, berarti nanti misalnya ada contoh di sini, terus kita harus nebak kira-kira kotak tanda tanya ini isinya apa, dan kita harus memilih dari 6 pilihan ini, kurang lebih kayak gitu untuk psikotes spasial. Oke, jadi untuk di sini adalah aku bakal ngasih tahu kira-kira untuk apa sih gitu ya. Mungkin ini juga bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan Kanda Friends yang lain. Jadi biasanya tes ini digunakan yang pertama untuk SBMPTN. Mungkin di sini Kanda Friends ada yang masih SMA, mau masuk kuliah, atau mungkin nanti akan mengerjakan tes SBMPTN atau UTBK. Jadi biasanya beberapa soal dari psikotes itu masuk ke dalam kategori soal-soal yang ada di SBMPTN. Yang pertama yang biasanya ada itu adalah analogi verbal. Mungkin kalau kalian udah pernah nyoba atau udah pernah lihat-lihat soal-soal SBMPTN yang aku lupa sih sebutannya TKA atau
atau TPA atau TPS aku lupa. Nah, tapi pokoknya dia disebutnya itu ada namanya soal psikotesnya. Biasanya isinya itu adalah analogi verbal. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, misalnya ada panas panas strip kipas angin gitu. Terus habis itu selanjutnya pasangannya apa? Nah, mungkin di sini kalian bisa lihat bahwa panas kipas angin maksudnya apa? Jadi kalian kira-kira harus ngisi di garisnya itu isinya apa sih gitu. Berarti misalnya kalau panas berarti kalian pakai kipas angin gitu ya. Berarti jawaban padanan kata yang tepat adalah yang benar yang A, karena kalau kalian dingin kalian akan pakai selimut. Kurang lebih kayak gitu. Untuk yang analogi verbal. Kemudian di SBMPTN biasanya itu adalah namanya psikotes spasial. Nah, ini adalah psikotes yang isinya adalah tebak gambar. Jadi contohnya di sini misalnya nih ya di gambar yang pertama ini itu ada kotak, ada apa ya namanya ya, belah ketupat warna hitam diarsir, kemudian ada garisnya di atas, kemudian yang tengah kosong dia warna putih belah ketupatnya, terus kemudian garisnya menjadi 2, terus kemudian dia balik lagi ke warna hitam yang udah diarsir, terus garisnya jadi 3. Nah, kalian bisa nebak selanjutnya adalah pertambahan garis, yaitu total garisnya ada 4, dan belah ketupat di tengah otomatis dia mengikuti yang sebelumnya karena dia berpola silang. Jadi misalnya hitam, putih. Berarti jawabannya yang D. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi mungkin beberapa soal ada yang kompleks, tapi ada beberapa soal yang emang polanya simpel seperti ini. Terus kita lanjut, di sini ada logika aritmatika. Jadi yang aku udah bahas tadi, jadi logika aritmatika ini benar-benar salah satu tipe psikotes yang lumayan banyak banget dipakai dimanapun, mau di SBMPTN atau ada di tes masuk kuliah atau ada di tes masuk kerja, biasanya dipakai gitu. Nah, mungkin di sini kalian bisa nebak dari 72, 70, 67, 62, 55, 44. Ini maksudnya apa sih, kok angkanya nggak berurut gitu. Nah, kalian harus melihat pola yang ada di sini. Contohnya misalnya 72 ke 70 berarti dikurang 2. 70 ke 67 dikurangnya 3. Berarti kalian bisa lihat ada 2, 3 gitu ya. Terus 67 ke 62 berkurangnya berapa nih? 5 gitu ya. Berarti 2, 3, 5. Terus di sini dia 7, di sini berkurang 11. Nah, kalian bisa melihat polanya, berarti 2, 3, 5, 7, 11. Nah, itu kan kalian bisa nebak bahwa angka tersebut adalah bilangan prima. Berarti selanjutnya adalah 17 ya. Berarti tinggal kalian kurang aja 44 dikurang 17 gitu. Kira-kira untuk logika aritmatika kalian harus mencari pola, kira-kira pola yang ada di deret tersebut itu seperti apa. Oke, lanjut. Jadi di sini ada pilihan daftar kuliah. Jadi sebenarnya bisa juga si psikotes ini dipakai untuk daftar kuliah. Nah, aku di sini bakal nyantumin beberapa kuliah yang biasanya ada tes psikotesnya. Contohnya ada STAN, ada BINUS juga, terus dia ada IPDN, atau biasanya sih yang kedinasan menurut aku yang ada tesnya itu biasanya pakai ada tes psikotesnya gitu. Nah, di sini aku nyantumin 3 aja karena aku kurang hafal kira-kira apa aja yang sebenarnya emang make. Jadi berdasarkan hasil yang aku cari tadi, kira-kira 3 contoh ini yang dia untuk daftar kuliah, tapi dia make tes psikotes gitu. Biasanya ini termasuk di dalam tes masuknya gitu dan lain-lain. Jadi kalian harus ngecek kira-kira universitas atau tempat kuliah yang mau kalian masuki itu tesnya ngapain aja dan apa aja isinya gitu. Oke, selanjutnya tes psikotes ini biasa dipakai untuk mendaftar kerja. Jadi contohnya biasanya di sini ya untuk daftar kerja itu mau dia BUMN atau swasta atau CPNS biasanya pasti pakai. Karena memang menurut aku psikotes ini bagi mereka itu sangat berguna untuk mengetahui potensi kalian sebelum kalian melakukan proses wawancara secara langsung. Nah, biasanya di sini kayak untuk tes Polri, terus kemudian untuk tes CPNS juga, atau mungkin lowongan-lowongan kerja lainnya di beberapa perusahaan swasta maupun negeri yang emang menyediakan soal-soal psikotes ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian merasa kalian akan mengikuti SBMPTN atau misalnya kalian akan masuk ke jenis-jenis tempat kuliah yang tadi, atau misalnya kalian emang udah berniat untuk ngikutin tes CPNS atau tes mungkin masuk TNI, tes Polri, atau lowongan kerja lainnya, kalian harus mempersiapkan psikotes ini. Untuk lebih lengkapnya sebenarnya psikotes ini kalian bisa googling sendiri caranya, kemudian di toko buku juga banyak untuk apa ya, contoh-contoh soalnya gitu. Jadi kalian, menurut aku untuk psikotes ini kalian harus banyak-banyak latihan soal. Gitu deh.
Oke, jadi di sini kita langsung masuk ke tips and triknya. Nah, ini adalah salah satu poin yang paling penting dari keseluruhan materi untuk di webinar ini. Jadi yang pertama adalah tips and trik untuk mengerjakan tes logika aritmatika. Jadi tadi aku juga udah sempat nyotohin ya yang dia per deretnya itu ternyata adalah pengurangan bilangan prima gitu ya. Jadi kalian harus coba ngetes di setiap deret angkanya itu misalnya berkurang berapa, atau bertambah berapa, atau perkalian berapa. Nah, tapi jangan lupa bahwa bisa aja, contohnya kayak di nomor 1 nih ya, bisa aja ternyata perubahannya itu nggak di sebelahnya gitu. Misalnya dia lompatnya per 2 gitu ya. Misalnya di suatu seri 104, 97, 80. Kalian bisa ngelihat kan di sini 100, dia lompat ke 90, lompat ke 80, berarti kalian bisa nebak selanjutnya adalah 70 ya. Tapi kan yang kita tanya lanjutan setelah ini gitu. Berarti kita ngelihat yang mulai dari 4 nih gitu. Berarti 4 ke 7 tambah 3. Berarti otomatis tambahan selanjutnya adalah tambah 3 gitu. Berarti jawabannya adalah 10. Kayak gitu seterusnya. Jadi kalian bisa screenshot aja mungkin ya. Di sini ada beberapa tips yang aku ambil dari website futureready.com. Pertama, jangan terpaku pada 3 sampai 4 angka terdepan dalam deret seperti aku bilang tadi, karena kalian juga harus melihat deretnya secara keseluruhan. Bisa aja dia berurut atau pengelompokan urut atau pengelompokan lompat-lompat yang kayak tadi. Kemudian kalian juga harus ingat keterbatasan waktunya. Jadi jangan terlalu asyik untuk mengetes kira-kira polanya seperti apa ya. Kalau ternyata kompleks banget, kalian juga harus coba ngecek soal-soal lain, karena bisa aja ternyata soal lain yang lebih susah dan kalian terlalu berpaku pada satu soal dan sehingga membuat waktunya habis gitu. Nah, terus habis itu kalian juga bisa latihan untuk kemampuan ini, karena menurut aku soal kayak gini tuh harus banyak-banyak latihan karena tipe-tipe soalnya tuh bermacam-macam dan semakin kesini semakin unik. Jadi kalian harus sering-sering latihan. Nah, kalau kalian mau latihan bisa nyari kira-kira judul materinya itu adalah materi deret hitung atau deret ukur. Oke, kita masuk ke tips yang kedua, ini untuk tes yang analogi verbal. Jadi ini contoh yang tadi ya yang aku udah tunjukin, yang panas dingin itu berarti antonim. Nah, jadi tipsnya adalah kalian khusus untuk antonim dan sinonim, kan menurut aku itu adalah suatu pengetahuan umum ya gitu. Kalian mungkin bisa googling aja di Google kira-kira antonim dan sinonim dari beberapa kata bahasa Indonesia itu seperti apa. Nah, ini adalah kalian harus tipsnya itu kalian lebih baik menghafalkan soal dan jawaban, karena kan untuk antonim dan sinonim menurut aku itu bukan pola, tapi dia adalah sebuah hafalan kira-kira suatu kata di bahasa Indonesia itu antonimnya apa. Mungkin kalau yang mudah kayak misal tadi kayak panas dingin itu kan familiar banget, tapi banyak banget kosakata bahasa Indonesia yang ternyata kalian itu nggak tahu kira-kira antonimnya atau sinonimnya apa gitu. Nah, terus kemudian ada lagi nih, contohnya yang mana ya? Oh, yang kapten kapal dan pilot nih. Itu adalah melihat relasi atau hubungan antara pasangan kata, dan kalian samakan relasi tersebut dengan pasangan kata lainnya. Jadi ini beda ya sama antonim dan sinonim. Kalian bisa lihat contoh di nomor 4. Ini ada kapten kapal, terus kemudian sama dengan pilot, terus kita nyari pasangannya pilot ini siapa. Nah, kalian bisa lihat untuk yang kapten dan kapal ini, apa ya kira-kira hubungan antara kapten dan kapal. Nah, kalian bisa melihat bahwa kapal dikendarai oleh kapten, kemudian berarti dikendarai ya, kata hubungnya atau relasi itu dikendarai. Kemudian kalian bisa lihat kira-kira dari pilihan kata udara, cepat, memboman, atau kapal terbang, kira-kira mana yang cocok dengan pilot? Otomatis jawabannya yang D, yang kapal terbang, karena kapal terbang dikendarai oleh pilot. Jadi kurang lebih untuk padanan kata, kalian harus melihat relasinya seperti itu gitu. Contoh lagi nomor 5, kalian bisa lihat di sini ya ada wanita kebaya gitu ya. Kalian mungkin bisa familiar gitu, misalnya dalam acara formal wanita memakai kebaya. Kalian sambungkan lagi hubungan dan relasinya saat dalam acara formal pria memakai sepatu, baju, topi. Pilihannya adalah jas karena dia sama-sama dipakai di badan gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kalian emang harus melihat relasinya atau hubungannya antara kata tersebut. Kita masuk ke tes Kraepelin atau Pauli. Jadi mungkin di sini
itu apa ya, agak khusus sendiri karena menurut aku ini juga jarang sih dipakai untuk tes tipe ini. Biasanya dipakai untuk tes masuk kerja karena memang fungsinya itu seperti itu. Jadi mungkin di sini aku bakal nyontohin sedikit ya. Jadi di sini adalah kalian akan dikasih waktu yang terbatas gitu ya. Anggaplah 1 menit dan kalian harus mencoba menambahkan dari bawah ke atas gitu. Contoh untuk di baris pertama, 2 tambah 8 itu kan 10. Kalian ambil, angka terakhir yaitu 0, kemudian 8 tambah 5, 13, ambil 3, 9 tambah 5, 14, ambil 4, dan seterusnya. Kemudian kalian ke yang kanan lagi, ke yang kanan, ke yang kanan. Nah, fungsinya buat apa sih? Karena ini keterbatasan waktu, jadi diusahakan bagi kalian untuk, melihat nih grafiknya. Berarti di baris pertama dia selesai sampai akhir nih. Terus kemudian di baris kedua dia cuman sampai di sini, terus kemudian di baris ketiga ini kan berarti grafiknya menurun, naik, turun gitu kan. Nah, fungsinya buat apa? Jadi di sini kita bisa melihat kira-kira seseorang itu ketika dikasih pekerjaan yang rutin yang kira-kira dilakukan setiap hari secara terus-menerus, contohnya kerja ya gitu kan. Misalnya kalian kerja kantoran kan pasti biasanya kalian harus duduk di kantor, kemudian kalian harus rapat, meeting, dan itu akan dilakukan secara terus-menerus selama mungkin bertahun-tahun atau mungkin simpel dalam 3 bulan, dalam setahun, dan seterusnya. Jadi di sini si HR ini atau human resource atau adalah orang-orang yang mengetes kalian bisa ngelihat kira-kira grafik ini itu adalah yang menunjukkan seberapa tahan sih kalian berada di situasi yang seperti itu. Misalnya kalian bisa kebaca di sini contohnya seseorang ini dia ketika sudah mungkin 3 minggu ternyata performanya menurun, kemudian di minggu keempat ternyata dia naik lagi mungkin karena habis gajian mungkin, atau mungkin karena dapat kado dan segala macam gitu ya. Jadi kira-kira untuk tes ini fungsinya seperti itu gitu. Jadi tipsnya kalau kalian mendapatkan tes ini, mungkin ini tesnya nggak umum sih ya, kalau misalnya kalian belum masuk kerja, ini jarang dipakai. Tapi kalau misalnya emang kalian mau ikut tes yang ada tipe Kraepelin atau Pauli ini, tipsnya adalah kalian jangan menggunakan pensil mekanik. Kenapa? Karena tes ini sangat terikat dengan waktu, seperti yang tadi aku bilang. Jadi pensil mekanik ini biasanya membutuhkan reload ujungnya. Misalnya si isi pensilnya habis gitu, itu kan lumayan makan waktu karena itu pun juga kehitung. Jadi disarankan kalian pakai pulpen atau pensil biasa. Kemudian usahakan jumlah angka yang kalian tambahkan itu stabil. Misalnya di awal kalian jangan isi penuh nih. Ini salah satu tipsnya. Misalnya di awal isinya jangan penuh, misalnya cuma sampai 3 nih, terus kemudian di sini juga 7, setidaknya dia naik atau mungkin dia stabil. Jadi kelihatan bahwa kalian ini memang akan stabil ketika berada di situasi yang sama terus-menerus. Kemudian tips terakhir adalah jangan sekalipun curang, ya memang sih curang itu sangat tidak baik di segala aspek apapun, terhadap waktu maupun hasil penjumlahan karena akan merugikan diri sendiri gitu. Jadi sebisa mungkin kalian emang mengakali aja gimana caranya kalian bisa membuat grafik tersebut stabil ataupun meningkat gitu. Nah ini nih, jadi tadi mungkin ada yang tanya juga tentang psikotes spasial. Jadi psikotes spasial ini adalah tebak gambar atau pola gambar. Mungkin sini aku juga tadi ngambil beberapa tipsnya. Aku mungkin bakal jelasin highlight-nya aja. Jadi coba kalian putar gambar tersebut. Biasanya nih pola-polanya terdiri dari 4 ini ya gitu. Jadi misalnya pertama coba putar gambar tersebut saat ada jarum jam atau berlawanan. Kira-kira sesuai atau enggak gitu. Kalau bukan, kalian coba tips yang kedua. Misalnya kalian membayangkan jaring-jaring bangun tersebut. Misalnya gambar kubus gitu kan. Biasanya kalian di sekolah juga udah pernah belajar tentang jaring-jaring kubusnya gitu kan. Nah, jadi kalian bisa mudah untuk memvisualisasikan bentuk gambar tersebut seperti apa. Kemudian kalian juga bisa membayangkan bayangan benda, misalnya dia berefleksi gitu kan, atau misalnya mirror ke kanan atau mirror vertikal atau mirror horizontal gitu. Biasanya tipenya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah yang terakhir itu biasanya ini tes gambar umum, jadi ya ini yang agak tricky juga. Jadi kalian harus menentukan pola gambarnya itu seperti apa gitu. Jadi misalnya polanya itu
misalnya garisnya bertambah satu atau garisnya berkurang satu atau misalnya buletannya berpindah tempat dan segala macam, itu adalah pola gambar gitu. Jadi kalian harus menentukan polanya seperti apa. Ini tuh menurut aku konsepnya sama yang kayak logika aritmatika tadi. Jadi kalian harus melihat pola antar gambarnya, antar urutan gambar, tetapi ini versinya dia bentuknya gambar. Kalau tadi aritmatika kan dia bentuknya angka dan dia simple ya kelihatannya karena cuma angka aja dan cuma satu aspek gitu angka. Tapi kalau gambar ini kan harus melihat pola dari misalnya dari kotaknya kah, atau mungkin dari isinya, atau mungkin dari warnanya gitu. Jadi emang menurut aku ini lumayan agak tricky sih yang bagian tes gambar umum. Nah, kalian bisa lihat contohnya di sini yang di sebelah kiri. Kebetulan ini lumayan gampang dan ternyata kalian bisa nebak bahwa ini termasuk ke pengelompokan yang pertama. Jadi di sini kalian bisa memutar gambar tersebut searah jarum jam. Jadi misalnya di gambar yang pertama itu dia titiknya ke atas dan panahnya ke atas, kemudian yang kedua titiknya ke kanan, panahnya juga ke kanan gitu kan. Berarti kan selanjutnya adalah gambar ke bawah dan titiknya di bawah. Berarti kalian udah bisa nebak ya jawaban yang B. Karena ternyata benar, selanjutnya itu adalah panahnya ke kiri dan titiknya ada di kiri gitu. Jadi ini kebetulan dapat soal yang mudah, dia bukan yang pola gambar, jadi dia hanya memutar gambar tersebut gitu. Berarti jawabannya yang B. Kurang lebih kayak gitu sih untuk tips dan trik dari berbagai macam jenis-jenis soal psikotes.